Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sauni Nurlela Purnaningsih dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5, kelas A IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai koruptologi dalam pandangan agama. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian koruptologi. Koruptologi terdiri dari dua kata, yaitu korupsi atau korup atau corruptus, yang berarti korupsi, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, koruptologi adalah ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Selanjutnya ada motif korupsi. Kasus korupsi biasanya berupa pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, dan penyuapan atau gratifikasi. Kasus-kasus korupsi tersebut hanya sekedar gambaran sepintas, karena masih banyak kasus-kasus korupsi sebelumnya yang jika ditotal jumlahnya akan semakin menumpuk. Bagian dari kasus-kasus tersebut ada yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum yang berwenang atau pengadilan tindak pidana korupsi atau PIKOR. Sedangkan yang lainnya masih dalam proses yuridis formal. Selanjutnya ada lembaga penanganan korupsi. Menyimak penyebab terjadinya korupsi dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum, serta budaya masyarakat. Untuk itu, secara garis besar, strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara. Yang kedua, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi. Yang ketiga, penguatan budaya anti korupsi masyarakat. Yang keempat, penegak hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu. Selanjutnya, peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. Definisi akuntansi forensik yaitu ilmu pengetahuan, ilmu akuntansi dalam arti luas termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik ini meliputi investigasi kecurangan dan menginvestigasi pembukuan keuangan maupun catatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ada peran akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini sangat berperan penting untuk mencegah atau melakukan investigasi tindak pidana korupsi. Segala hal kecurangan dalam pembukuan keuangan dan catatan terkait tindak pidana korupsi akan diinvestigasi tentunya dengan cara yang profesional. Selanjutnya itu ada aturan etika profesi akuntan. Aturan etika profesi akuntan ini ada 5, yaitu yang pertama independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga tanggung jawab kepada klien. Yang keempat tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dan yang kelima tanggung jawab dan praktik lain. Selanjutnya interpretasi etika. Untuk interpretasi dari Kode Etik Akuntan Indonesia, sampai saat ini berjumlah 6 pernyataan etika profesi. Secara garis besar, pernyataan etika profesi itu yang pertama, integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua, kecakapan profesional. Yang ketiga, pengungkapan informasi rahasia klien. Yang keempat, iklan bagi kantor akuntan publik. Yang kelima, komunikasi antar akuntan publik. Dan yang keenam, perpindahan staf atau partner.
dari satu kantor akuntan ke akuntan lain. Selanjutnya, korupsi dalam pandangan agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi, sebagaimana bisa didengar komentar para ulama Indonesia bahwa perbuatan ini telah melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang karakteristik dari korupsi tersebut, baik secara pengertian, sifat, dan lain. Dan ditambah beberapa riwayat dari hadis Nabi, di antaranya sebuah riwayat yang diungkapkan Imam Malik dalam Muwatta menyangkan korupsi dalam artian suap, di mana saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi 2 hasil bumi Khaybar, separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk Yahudi. Selanjutnya, datang orang Yahudi untuk memberi suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk Yahudi. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Rawahah dengan mengatakan suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakai. Selanjutnya, sanksi bagi pelaku korupsi. Ada 2, yaitu sanksi moral dan sanksi dunia. Yang pertama, sanksi moral. Adapun sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak disolatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang diakui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu Perang Khaybar, meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu 2 dirham. Yang kedua ada sanksi dunia. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam sebagaimana hukum potong tangan bagi. Meskipun demikian, bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukan. Pelaku korupsi harus dikenakan takjir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.